Oke, shalom, shalom. Bentar ya, saya sambung pakai akun yang kecil ya. Bentar. Oke. Bentar ya. Oke, tolong di tap-tap ya. Oke. Aman ya. Oke. Tes 1, 2, 3. Oke. Aman lah ya. Oke. Berapa hari ya saya nggak live? Kayaknya ada 4 hari ya. Nah, nggak apa-apa lah ya, 4 hari ya. Tolong di tap-tap ya teman-teman ya. Thank you loh. Oke, kita akan bahas tentang setujukah nikah dini, ya kan? Bukan si dini yang nikah, tapi nikah dalam artian nikah anak-anak. Ya. Seperti anak ini ya, anak ini dia perutnya sudah buncit, kayaknya dia masih umur 7 tahun kali ya. Ya, perutnya udah buncit. Apa dibilang mau nikah dini? Iya, 40 aja belum nikah kamu ya Bang ya? Gimana Bang? Abang bukan nikah dini, nikah udah kematangan itu Bang. Masalahnya abang jangan nikah sama bocil umur 6 tahun Bang ya. Nanti kasihan bocilnya. Setujukah nikah dini? Nanti dibilang si dini lagi ya. Kita ganti aja ya. Setujukah nikah bocil? Thank you Borneo ya. Setujukah nikah bocil? Nah, gitu ya. Setujukah nikah bocil? Nah. Ya kan? Kita lihat dulu nih tayangannya. Itu by the way yang tadi coba lihat. Yang jenggotan tadi siapanya ya? Bentar. Nggak bisa sih. Aduh. Nah, itu yang jenggotan itu siapanya ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Hah? Siapa yang jenggotan itu ya? Mungkin sedang mengamalkan ya isi kitabnya ya kan? Bisa jadi ya kan? Iya. Parah ya. Kalau sampai ya anak ini punya anak dari yang jenggotan ini, waduh. Gimana ya? Tolong di tap-tap ya teman-teman ya. Tolong di tap-tap ya. Mana ini? Ya, yang bisa saya tanya nggak sih? Memang hari bertanya Sabtu kemarin tuh sudah hilang ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti kan kita bisa ganti-gantian nanya ya toh? Ayo, adakah yang bisa mengatakan bahwa kalian setuju pernikahan bocil? Setuju nggak? Yang ini nih. Ini lihat nih.
Oke, kita lihat. Duh, ada si Rosita. Halo, Rosita. Halo. Iya, Rosita. Kamu setuju gak sama pernikahan bocil? Belum kenal kita. Islam apa Setuju Oten? nggak? Saya nanya ya, setujukah kamu nikah pernikahan Agamanya sama bocil dulu itu setuju apa ini? tidak? Biar saya tahu dulu imanmu apa Setuju Islam. tidak? Apa Oten? Ih, udah biasa juga kita ngobrol. Ih, Barangkali sudah lompat. Kan tanya dulu. jangan toh. lebay-lebay, dijawab saja. Pertanyaan saya seperti biasa. Saya dulu nanya, nanti kamu boleh nanya. Ayo, kamu Sejak setuju kapan nggak saya sama pernikahan bocil? dibolehkan tanya? Enggak pernah. Kamu mengizinkan orang tanya. Setujukah kamu sama pernikahan bocil? Sudah? Setujukah kamu sama pernikahan bocil? Ayo jawab. Pernikahan bocil gimana? Setuju nggak? Duh, gimana ada ini pernikahan orang? bocil? Di hadismu ada pernikahan bocil loh. Mana hadisnya? Coba. Tahu nggak? Mana ada pernikahan bocil? Oh jadi kamu nggak tahu? Enggak. Jadi kamu nggak tahu? Nah. Dalam Katanya kitabmu, kamu paling dalam ini, kitabmu menikah kamu dengan bocil kok Ustadz boleh nggak tidak? tahu? Dalam kitabmu ada larangan tidak menikahi bocil. Gini Pak, saya bertanya dulu, baru kamu nanti bertanya Sebelum Pak kamu ya. tanya, sebelum kamu tanya, saya ingin tahu Kamu dulu. setuju atau tidak? Kamu kan Rafita, ingin kamu setuju nggak ya? mempermasalahkan. Kamu setuju tidak? Kamu setuju tidak ya? Pernikahan anak kecil, pernikahan bocil. Kamu setuju tidak? Yang dimaksud bocil itu gimana dulu? Umur setahun kah? Anaknya 1 bulan? 6 tahun. Anaknya 6 tahun. Ya laki-lakinya umur 53 tahun. Kamu setuju tidak? 6 tahun. Terus yang laki-laki 50 tahun gitu kan? Iya, kita lihat. Iya. Nih, kalau dalam Islam yang saya tahu, begini. menikah itu harus balik ke persyaratannya. Saya tanya sama kamu, Rafita, kok dari mana kamu tahu itu? Ya, yang di Quranmu aja, di Quranmu saja tertulis bahwa kalian itu ada hukumnya menikahi anak di bawah umur. Mana dalilnya di bawah umur? Diperbolehkan. Jadi sekarang saya tanya, orang di bawah umur. Saya tanya sama kamu, Rafita. Saya tanya sama kamu. Kamu setuju apa tidak pernikahan bocil ini? Menikahi anak perempuan di bawah umur, kamu setuju tidak? Saya nanya pandangan kamu dulu sebelum saya kasih tahu kamu. Sebelum saya kasih tahu. Al-Quran Gini ya, Rafita, kamu jangan pura-pura nggak tahu bahwa Nabimu menikahi Aisyah umur 6 tahun. Gimana? Hah? Kamu pura-pura nggak tahu? Di mana dalam Al-Quran dikatakan boleh menikah bocil? Loh, Nabimu menikahi Aisyah umur 6 tahun loh. Dalilnya. Hah? Dalilnya. Boleh menikah. Emang kamu nggak tahu? Hah? Kamu kenapa pura-pura nggak tahu gitu? Kenapa? Udah malu? Hah? Gimana? Kamu kan guru bahasa katanya kan? Iya, saya tanya sama kamu. Kamu setuju tidak? Karena Nabimu melakukannya. Kamu setuju tidak? Nabimu melakukannya loh. Hah? Harusnya kalau guru enggak, kan masa kamu tidak tahu? Ini Rafita. Harus jujur. Saya kalau memberitahu, saya kalau memberitahu berarti ada data, ya. Kalau ada data, sekarang saya tanya sama kamu, kamu setuju gak kalau ada ya anak kecil umur 6 tahun dinikahi sama bapak-bapak umur 53 tahun? Itu gimana? Kamu setuju tidak? Ada dalam Al-Quran atau hadis dalil yang mengatakan boleh menikahi dengan bocil, saya percaya. Bukan soal percayanya, kamu setuju tidak? Saya nggak nanya percaya atau tidak. Saya tanya, lihat ini. Tidak paham. Lihat ini.
pertanyaan saya adalah, Aduh, setujukah nikah bocil? Kamu setuju tidak selama pernikahan kamu bocil? tidak Kamu setuju menunjukkan tidak? dalil, saya tidak percaya. Hmm? Saya tidak Bukan setuju. nyuruh kamu percaya. Oh, kamu tidak setuju. Tidak Ya, setuju. bilang dong begitu. Kamu Iya, tidak setuju sama saya pernikahan bocil. harus Padahal didahului nabimu dalil melakukan dulu. pernikahan bocil. Hah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Iya, saya tidak nyuruh kamu percaya. Saya cuma bertanya, kamu setuju atau tidak Saya ini pernikahan beragama Islam. bocil? Yang jadi patokan saya Al-Quran atau hadis. Kalau kamu bisa menunjukkan dalam Kamu kan Al-Quran gak dan setuju, kamu bilang. hadis. Iya, Kalau kamu dengar dulu. bisa Kamu bilang kamu tadi bilang setuju atau tidak? Saya tanya, tidak ya? Tidak setuju kan kamu bilang? Selama Betul. tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan hadis, saya tidak setuju. Yang saya jadi Gitu. patokan Tapi kalau ada kamu setuju gitu ya? Kalau ada setuju ya? Enggak, kamu tanya saya jawab. Belum selesai dijawab sudah dipotong-potong. Iya, silakan. Ya. Lanjut. Kalau ada dalil yang mengatakan boleh menikah dengan bocil, saya langsung percaya, enggak banyak tanya. Selama Bukan tidak soal ada percaya. dalil, Bukan diam percaya dulu, lagi dia belum bilang. selesai. Nanti kalau sudah Bukan selesai, soal saya lempar percaya. sama kamu. Saya bertanyanya setuju atau tidak. Bukan soal percaya, Rovita. Saya Lah nggak nyuruh terus? kamu percaya. Saya nanya, kamu setuju atau tidak dengan pernikahan bocil? Saya nggak nanya kamu percaya apa enggak. Kan sudah saya bilang. Gimana sih? Kan sudah saya bilang. Kamu paham tidak pertanyaan saya? Kalau nggak paham pertanyaan saya, gimana menjawabnya? Gimana? Saya paham dengan pertanyaanmu. Saya jawab berulang-ulang, tapi kamu tidak mau. Itu masalahnya. Shalom, Bang Gabriel. Nah, nih, saya Bukannya sudah tidak katakan. mau, saya tanya. Sayanya bertanya, bukannya meragukan kepercayaanmu. Saya bertanya, kamu setuju tidak ada pernikahan bocil? Itu yang saya tanya. Saya tidak setuju dan saya tidak percaya. Saya tidak setuju dan tidak percaya selama tidak berdasarkan dalil. Kalau misalkan berdasarkan dalil, ada dalilnya memang dikatakan oleh Rasul misalkan atau dalam Al-Quran misalkan, saya percaya. Paham? Gitu. Berarti kamu selama ini tidak setuju dengan pernikahan bocil karena kamu tidak melihat ya adanya bukti-bukti di hadis ataupun dimanapun ya, bahkan di Quran kamu tidak menemukan buktinya, begitu kan? Iya. Nih saya kasih lihat dulu di Bukhari ya. Iya, silakan. Nih. Silakan. Di Bukhari 4761. Nih ya. Telah menceritakan dari ya bahwasanya Nabi menikahi Aisyah saat ia berumur 6 tahun. Kemudian beliau hidup bersama dengannya atau menggaulinya saat 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasul juga selama 9 tahun. Gimana menurutmu? Itu perkataan Rasul apa bukan? Ini satu petunjuk ya. Masih ada petunjuk lainnya, Sebentar. Itu kata-kata Rasul apa bukan? Coba kamu pahami sendiri ya. Kamu buka di situ ya. Kamu punya HP berikut. Perkataan Rasul apa bukan? Kamu punya HP kedua. Jadi ini Sahih Bukhari. Kalau menurutmu Bukhari itu sahih apa enggak? Yang saya tanyakan itu sahih perkataan bukan? Rasul. Benar itu. Jadi kamu maunya perkataan Rasul gitu ya? Iya, coba. Naik Bang Gabriel kok nggak mau naik? Iya, mana perkataan Rasul? Sebentar, sabar. Ini Bang Gabriel minta naik, dinaikin nggak? Naik. Bang Noel, kok nggak bisa naik? Bentar ya, sebentar.
Oke, udah saya invite. Nah, jadi oke, Bang Gabriel. Sebentar ya, Pak. Pak Rafita sebentar. Shalom. Halo, Bang Gabriel. Shalom. Oh, ini si Rafita kambing yang nggak sembuh-sembuh itu ya? Iya, Aduh, jangan gitu lah. Yesus mengatakan Tuhannya Allah. Kenapa saya yang bilang tidak sembuh? Rafita, kita fokus Allah, lagi ya. Saya menuhankan Allah. Jangan kalian tuduh saya tidak sembuh. Udahlah, kita fokus dulu lagi ya, Rafita. Di sini Nggak dibilang kalau saya dibilang tidak sembuh, Yesus juga tidak sembuh. Udah jangan ngambek, kita balik lagi. Iya, tidak malah saya. Iya, jangan ngambek, jangan ngambek. Masa saya dibilang tidak sembuh? Yesus juga menuhankan Allah, kan sama dengan saya. Allah mau mendoakan. Begini ya, kamu kan tadi bilang. Yesus berkata, kalau tidak menuhankan Allah, katanya iblis. Berarti saya bukan iblis. Yang iblis Rafita, orang yang tidak menuhankan Allah. Sebentar dulu. Tadi saya dibilang tidak sembuh. Saya tadi dibilang tidak sembuh. Apa salah saya? Sedangkan saya sudah mengikuti apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan. Ya udah, nggak usah ngambek, Bentar dulu. Bagaimana tidak saya? Kita balik ke topik mau nggak? Jangan ngambek. Nangis dia. Saya dibilang tidak sembuh. Ih, jangan nangis, Rosita. Biasa aja. Ya. Sabar. Ini yang tidak sembuh. Jangan nangis, sudah biasa aja ya. Biasa aja. Saya ini gini. Marah setengah tiang saya tadi udah bilang sama kamu. Ini saya marah setengah tiang semua. Ini saya dibilang tidak sembuh. Saya menuhankan Allah. Terus kalau saya tidak sembuh, berarti Yesus juga tidak sembuh. Kan gitu. Orang yang tidak menuhankan Allah. Kita lanjut. Ya, lama ngambek. Ngambek ini. Saya belum selesai ngambeknya. Belum selesai ngambeknya saya. Biar selesai dulu. Nanti kalau sudah selesai saya diam. Yesus mengatakan yang tidak menuhankan Allah katanya iblis. Ngambek karena apa? Karena Yesus dibilang tidak sembuh. Ngaku dia ngambek. Udah, Bang Gabriel. Dia ngambek. Tidak ngambek. Udah jadi admin. Gara-gara Yesus udah jadi moderator. Tidak sembuh. Ngaku dia ngambek Kak Oki. Coba sudah. Iya, emang begitu. Yesus dibilang tidak sembuh. Ini gimana, host? Udah belum? Biar kita lanjut ini. Oh, belum. Masih ngambek. Yesus dibilang tidak sembuh katanya tadi. Tidak sembuh-sembuh. Cukup. Belum puas. Yesus sembuh apa tidak? Saya tanya dulu. Kita balik lagi nih ke pernikahan Nabimu. Udah belum? Oke, di sini dibilang bahwa ya Nabimu ya menikahi Aisyah saat berumur 6 tahun dan menggaulinya saat umur 9 tahun. Nah, itu perkataan siapa? Disitulah yang saya tadi tanya, ya. Ini telah menceritakan kamu baca sendiri, Rafita. Iya, perkataan siapa? Ini perkataan Aisyah dong, siapa lagi? Perkataan Aisyah. Biar jelas. Iya. Saya dalam Al-Qur'an begini. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada perkataannya kan pastinya. Nah, iya, kalau itu bukan perkataan Rasul. Ini kan bukan perintah. Ini dia ngasih tahu bahwa dia dinikahi sama nabimu umur 6 tahun. Iya, dan digauli saat umur 9 tahun. Kan yang jadi tuntunan Al-Qur'an dan hadis Rasul dong. Iya, betul. Tapi ini dia menceritakan dirinya, ya. Jadi nabimu menggauli ya saat umur 9, menikahi saat umur 6. Masalahnya nabimu itu kan ya, itu adalah suri tauladan kalian, betul tidak? Soalnya begini, itu ada kontroversi dengan perkataan Rasul sendiri. Ada kontroversi. Iya. Rasul, kalau dia jadi suri tauladan. Dengar dulu ya. Fatimah pernah dilamar sejak umur 15 tahun. Rasul berkata dia masih kecil.
Kalau menyangkut Gitu. dirinya dia nggak mau memang. Gitu. Loh, bukan seperti itu kan ada kontroversi. Mana yang saya Dia yang tidak harus saya mau ikuti? orang lain. Dengar dulu Rovita, dia Loh, tidak nah mau gitu. kalau Jangan tuh. anaknya dinikahi. Ya, dia tidak mau. Aduh. Sedangkan dia sendiri menikahi anak bocil. Saya harus ikut yang mana Nah, dulu? sekarang kamu harus ikut nabimu. Teladan nabimu adalah menikahi anak umur 6 tahun. Itu kata Itu. Aisyah toh. Ya. Itu kata Lagi nih. Aisyah kan. Itu kalau Sekarang. ada periwayat satu saja, nomornya salah satu, misalkan ya 19 9 hilang satunya menjadi 9, bisa salah. Oke. Kan bisa salah. Bagaimana dengan Quran? Begini, kalau Allah yang ngomong bagaimana? Masalah umur antara 9, ada yang mengatakan 19 tahun. Jadi kamu udah setuju belum ini, Ravita? Bukan masalah. Ravita, ini udah setuju belum? Kalau saya sendiri, begini ya, kalau saya sendiri sebenarnya tidak masalah, 9 tahun tidak masalah selama dalam Al-Quran dan hadis tidak melarang. Begitu. Kalau dalam Al-Quran dan hadis melarang, meskipun kamu tahu buku umur ini 20 tahun. Ya diam dulu, saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan bicara. Di sini dibilang, ya, ini bukan orang Kristen yang bikin. Iya, sudah. Taruh dulu. Ini bukan orang Kristen. Di sini dibilang, enggak, kamu kan bilang tadi, kamu setuju kalau ada buktinya, ya kan? Kalau tidak ada buktinya, kamu tidak setuju, kamu bilang. Begini dulu. Sabarlah. Berarti sekarang saya sudah kasih bukti, berarti kamu sudah setuju ya? Sudah, jangan nangis. Saya kasih kesempatan 1 menit aja, 1 menit. Setuju bahwa menikahi bocil ya? Anakmu umur berapa, Ravita? Kasih waktu. Ada yang umurnya 6 tahun? Kasih waktu 1 menit aja, saya jawab ya. Kasih 1 menit aja. Boleh tidak? Iya, silakan. Boleh ya? Silakan. Ya, baik. Selama dalam Al-Quran dan hadis tidak ada larangan menikahi umur 9 tahun pun saya setuju. 6, sekarang pertanyaan, sebentar dulu. 6. Ya, 6 bukan 9, 6. Ya, kumpulnya 9 toh. Menggaulinya umur 9. Iya kan 9 tahun. Iya, kan 9 kamu tahun. Setuju ya? Setuju tidak? Selama dalam Al-Quran dan hadis tidak ada larangan. Tidak ada larangan nih. Dengar, tidak ada larangan. Kamu setuju, ya kan? Saya sangat setuju. Oke, bagus. Setuju. Sekarang begini. Berarti gimana? Sekarang anakmu umur berapa sekarang, Ravita? Belum 1 menit saya ini. Mana? Kalau anakmu umur 6 tahun, terus ada laki-laki minta untuk menikahinya umur 53 tahun, kamu kasih enggak? Sebentar dulu, kan saya belum selesai. Kamu kasih enggak? Ini bukan masalah dikasih atau tidak. Bukan masalah dikasih atau tidak. Terus kalau ada orang yang apa? Sebentar dulu. Ini meskipun saya umur sebentar dulu, meskipun anak saya dilamar orang 20 tahun, umur 20 tahun. Ya. Saya berhak tidak mengasihi. Saya berhak juga pun mengasihi. Meskipun anak saya dilamar orang yang berumur 50 tahun, saya berhak mengasihi atau tidak mengasihi. Asalkan syaratnya begitu, tidak bertentangan dengan agama. Saya berhak. Begitu. Yang jadi masalah. Berarti ini tidak bertentangan dengan agamamu? Iya. Belum selesai. Kalau bertentangan dengan agama. Jangan panjang-panjang, Ravita. Saya nanya aja nih ya. Jangan panjang-panjang. Kamu kan sudah setuju. Sudah setuju katanya dengan pernikahan bocil, ya kan? Tidak ada saya larangan tanya sekarang, ya. Kalau itu terjadi kepada anakmu, kamu setuju? Iya, kamu restui orang itu untuk menikahi anakmu. Iya. Tidak seperti itu. Kok nggak bisa? Katanya tadi udah setuju pernikahan bocil. Orang tidak sama. Gimana kau? Saya boleh tidak setuju, tapi yang lainnya bisa setuju. Gak jelas kau. Bukan tidak jelas. Manusia tidak sama. Terus? Buktinya Rasul dengan manusia Aisyah. Tidak sama. Buktinya Rasul dengan Aisyah, ya aman-aman saja.
Apanya Kenapa harus aman? dipermasalahkan? Kenapa harus dipermasalahkan? Kenapa harus dipermasalahkan? Ya, jadi Ya, sekarang Nabi itu apa suri tahu salahnya? lagamu. Berarti kamu Menurut kamu kamu, sudah sebentar menikahi dulu ya. kamu sudah menikahi bocil umur 6 tahun belum? Hah? Kalau saya ya enggak. Dan sebentar dulu, Kalau apa salahnya? anakmu Menurut kamu apa salahnya di situ? atau adikmu, Menikah adikmu dengan perempuan umur 6 tahun dinikahi. sebentar dulu. Dinikahi sama bapak-bapak, kamu kasih apa tidak? Apa menurutmu salah? Kamu kasih enggak? Apa menurutmu salah kalau Rasul menikah dengan Saya nanya, kamu kasih tidak? Apanya? Kalau itu terjadi di keluargamu ya, pada anakmu umur 6 tahun, ada yang melamar nih ya, jejaka ya, bapak-bapak umur 53 tahun, kamu kasih tidak? Bisa saya kasih, bisa tidak. Harus dikasih dong biar sama kayak Nabi, ya kan? Harus. Itu kan pilihan. Kenapa pilihan? Rasul tidak pernah memaksa umatnya untuk menikah 9 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Tidak pernah. Ya. Yang penting menurutmu tidak. Aduh, ini gimana nih? Nabimu ini disuruh Allah enggak? Disuruh Allah enggak? Gimana ini? Nabimu disuruh Allah tidak menikahi Aisyah, disuruh apa enggak? Begini intinya. Menurut kamu bertentangan dia dengan hukum Islam? Saya tanya sama kamu, jangan ditanya lagi. Dulu. Apakah Rasul menikah dengan Aisyah? Allahmu nyuruh nabimu itu menikahi Aisyah umur 6 tahun apa tidak? Agama itu begini. Agama itu selama tidak ada larangan. Saya nggak ada nanya agama-agama, saya nanya Allahmu ya. Kan Allahmu itu menyuruh nabimu untuk menikahi Aisyah umur 6 tahun apa tidak? Ini disuruh Allah apa tidak ini nabimu? Begini ya, begini. Saya pernah baca. Cuma lupa. Siapa? Pernah baca cuma lupa. Hadisnya di nomor berapa saya lupa. Kalau enggak salah ya. Saya lupa tapi kalau enggak salah saya pernah baca masalah Rasul menikah dengan Aisyah itu sudah sudah disuruh sama Allah bagaimana gitu. Iya, sepertinya seperti itu. Lupa tapi saya lupa. Ya makanya saya tanya, ya berarti Allah yang nyuruh, betul? Ya kan? Lupa saya. Allah yang suruh kan? Dan saya tapi lupa ya. Saya lupa tapi ya. Iya memang benar. Cuma pernah hadisnya, baca seperti itu. Tapi saya lupa. Ada hadisnya, tunggu ya. Ini saya punya bukunya nih. Saya punya bukunya nih ya. Ini bukan karangan orang Kristen ya. Nanti saya di sini dibilang. Makanya saya bilang lupa, soalnya saya nanti diprotes sama teman Islam. Saya lupa, makanya saya tidak berani. Soalnya saya lupa. Maza. Nah, jadi gini, saya akan kasih tahu bahwa ya ada disebutkan di sini Nabi ada apa? Mimpi untuk menikahi Aisyah. Kamu tahu nggak? Ya, kira-kira seperti itulah. Seingat saya nih, saya. Saya lupa tapi disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Aisyah bahwa Rasul berkata kepadanya, aku diperlihatkan kepadamu dalam mimpi. Ya. Sebanyak 2 kali aku melihatmu di sepotong kain sutra putih. Ia dalam kurung Jibril, ya. Kemudian berkata kepadaku, ini istrimu. Aku kemudian menyingkap kain itu dan rupanya kamu. Lalu aku berkata, jika ini ketentuan dari Allah, pasti ia melaksanakannya. Akan terjadi. Ya. Betul tidak? Ya betul. Betul. Tapi saya lupa. Tapi saya lupa loh. Saya lupa. Allahmu menyetujui nabimu menikahi bocil. Nah, kalau masalah bocil tidak, di situ tidak dijelaskan.
umur tidak ada penjelasan. Setahu banyak pernah saya buktinya baca bahwa ya. Aisyah Dengar itu 6 dulu. tahun. Banyak Dengar dulu buktinya, ya. jangan Cuma ngomong saya kemana-mana kamu. Banyak buktinya. Iya, saya kasih kesempatan bicara. Kamu tanya, kalau enggak saya jawab nanti enggak dijawab katanya. Cuma saya pernah baca. Abu Bakar menikahi beliau dengan Aisyah saat itu berusia 6 atau 7 tahun dengan mahar perabotan rumah tangga senilai kurang lebih 50 dirham. Tuh. Ya. Jadi itu sudah kepastian. 6 tahun dibilang, ya. Iya, 6 tahun. Kata Aisyah kan, 6 tahun berkumpulnya 9 tahun toh. Jadi, kalau memang Nabi mau melakukan itu, berarti ya kalau itu dilakukan sekarang, apa yang terjadi? Nabimu dihukum atau tidak? Kok dibenturkan dengan undang-undang Indonesia? Kamu nih beragama apa? Zaman sekarang. Iya, zaman sekarang ini kalau ada ya orang yang melakukan agama itu ya, menikahi anak di bawah umur ya, dengan undang-undang Indonesia. Laki-laki berumur 53 tahun, terus dia menikahi anak di bawah umur. Apa yang terjadi saat dia menikahi? Ditangkap polisi apa enggak? Agamamu apa? Kan Koten. Dalam kitab Koten apa ada larangan menikahi anak umur setahun? Menikah dengan anak umur setahun ada larangan tidak? Apa? Dalam agama Oten, menikah dengan umur setahun boleh tidak? Ada larangan tidak? Saya nggak dengar, kamu putus-putus. Menikah kami tidak ada, kami tidak boleh. Dalam Bebel, menikah dengan anak umur setahun tidak boleh. Tidak boleh. Mana dalilnya? Dikatakan tidak boleh, mana? Matius 18 ayat 6. Ya, dengar. Saya kasih tahu ya sama kamu ya, Rafita ya. Matius 18 ayat 6. 18 ayat 6. Tuhan Yesus bilang, ya, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam. Ya. Mana ada jadi Tuhan Yesus menikahi. itu sangat melindungi anak-anak, ya. Dengar dulu dong, Pak. Gimana sih kau? Di situ tidak ada perkataan larangan menikahi. Itu yang saya kasih tahu, dengar Rafita. Yang saya kasih tahu, Yesus menjaga anak-anak, ya. Dia tidak dibiarkan anak-anak itu disesatkan. Kalau anak umur 6 tahun udah dikawinin, diajarin sesat itu. Kau tahu gak, Rafita? Yang sesat orang yang tidak beriman kepada Allah. Umur 9 tahun, lihat. Umur 9 tahun udah digauli, berarti dia sudah diajarkan dari awal untuk menggauli laki-laki. Mana ada orang menikahi sesat? Di mana ada dalil benar-benar setuju ya, kalau ada anakmu, ya kalau kamu punya anak umur 6 tahun terus digauli. Dengerin dulu Rosita, gimana sih kau ini? Kalau anak umur 6 tahun, dia sudah bisa ya melakukan hubungan seks ya dengan laki-laki dewasa, itu artinya anak itu sesat. Botol? Gimana kau ini? Di mana dikatakan dalam kitabmu? Itu sudah saya kasih kamu tadi ayatnya, Rafita. Ya? Begini itu. Jadi kalau ya ada yang membuat sesat kepada anak-anak kecil itu, lebih baik ya diikatkan sebuah batu kilangan pada lehernya, ya, lalu tenggelamkan ke laut sana. Saya jelaskan ya ayat itu ya. Saya jelaskan ayat itu. Kenapa? Di situ dikatakan anak-anak umur setahun tidak boleh disesatkan. Apa itu sesat? Menuhankan manusia. Umur setahun mana ada umur di situ? Jangan nambah-nambahin kitabku. Apa tadi? Ya? Apa itu jangan sesat? Jangan kau tambah-tambahin kitabku. Dengar. Rafita, ya. Tuhan Yesus bilang ya, kalau ada ya laki-laki yang menikahi anak umur 6 tahun, itu berarti membuat anak-anak ini menjadi sesat.
Dia seharusnya masih anak-anak, dia seharusnya harus bertingkah seperti anak-anak, bukan bertingkah seperti orang dewasa. Itu sesat. Duh kan, kalau beginilah ya orang muslim ya, teman-teman ya, kayak gini dia ya. Di mana ada orang menikah itu sesat? Ravita, dengar. Kalau seandainya ini bukan nabi ya, kamu ini pasti mengutuk orang ini pasti. Ya, loh, tapi karena dibilang nabi Allah, mana mungkin saya dengar dulu ya. Ya ikutilah. Kamu cari ya gadis ya, anak-anak kecil umur 6 tahun kamu kawinin. Kamu nikawinin sekarang. Hah? Saya yakin 100% kamu akan ditangkap. Kamu akan terkenal sebagai pedo. Kamu tahu itu? Bicara agama atau bicara undang-undang 45. Dengerin sama saya ya, Nabi mau membawa agama. Kalau kamu mau katanya bicara agama rahmatan ilamin ya, tapi dia menikahi anak kecil. Ini diskusi lintas agama, bukan diskusi lintas undang-undang 45. Diskusi lintas agama, Dek. Dengerin ya. Kalau tidak disebut murid ini. Kenapa kamu mendukung ya nabi yang katanya nabi tapi kok malah dia pedo? Kenapa? Kenapa? Mau diam dulu, saya jawab. Kalau ini dilakukan zaman sekarang, nabi mau masuk penjara, Novita. Kamu diam dulu. Kau paham tidak? Kamu diam dulu, saya jawab. Inilah yang saya tegaskan dari tadi. Bahkan ya, di Quranmu bilang ya, mengatur undang-undang perceraian kepada perempuan yang tidak haid. Kau tahu? Makanya kamu diam dulu. Makanya kamu diam dulu, saya jawab. Itu artinya Allahmu dan nabimu sama-sama sesat. Kau paham? Kamu diam dulu, saya jawab. Diam dulu 1 menit aja ya, 1 menit ya. 1 menit. Gini ya, kalau Ravita, dalam undang-undang 45. Saya sudah ya 1 menit dulu kasih waktu. Kalau dalam undang-undang 45 kamu menyembah pohon pun tidak ada larangan. Tapi kalau dalam agama kalau tidak menuhankan Allah disebut iblis. Beda, jangan samakan. Kamu ini gimana bicara agama, undang-undang seperti tempat sampah aja kamu. Kotoran masuk. Saya tanya sama kamu. Jangan seperti itu. Saya kalau tanya sama kamu. Bicara, ini nabi Allah bukan? Ini nabi Allah bukan? Dia nabi dari Allah bukan ini? Nabimu utusan Allah bukan? Ya saya kasih kesempatan nabimu utusan Allah bukan? Ya. Kamu nggak nyambung-nyambung. Ini nabimu utusan Allah bukan? Kalau dia utusan Allah, kenapa dia menikahi anak berumur 6 tahun? Dan menggaulinya saat umur 9 tahun. Kenapa? Memanglah ada larangan. Loh, kamu tahu nggak anak 6 tahun itu bisa apa, Ravita? Jangan tutup mata kamu. Kok tutup mata? Kamu ini bicara agama apa undang-undang 45? 6 tahun itu ya, baru masuk SD, kelas 1 SD. Kau paham tidak? Kamu ini mau bicara baru selesai TK, ini baru selesai TK. Udah dikawinin sama nabimu. Kamu mau bicara tidak itu? Tidak kasih kesempatan. Saya tidak ada bicara undang-undang 1945, saya tidak ada ngomongin itu. Saya ngomongin soal nabimu ini. Ya. Nabimu ya, yang kau elu-elukan sebagai nabi, tapi dia justru ya menikahi anak di bawah umur. Apa yang bisa dilakukan anak di bawah umur itu apa? Buktinya apa yang bisa Nabi dilakukan? Dengan Aisyah ya. Buktinya Nabi dengan Aisyah. Ya anteng-anteng aja. Kan kamu yang ribut. Kenapa kamu ribut? Ya, coba tolong otakmu agak waras dikit bisa. Ini yang enggak waras, kamu. Aisyah dengan Rasul. Saya tanya sama kamu, kalau ini terjadi ya saat kamu ya kawinin anak di bawah umur, Ravita dengar dulu. Kalau kamu mengawinin anak di bawah umur, ya kamu akan langsung masuk penjara, Ravita. Kau tahu itu? Apakah Allah tidak tahu caranya mengatur nabimu ini untuk tidak menggauli anak umur 9 tahun? Saya jawab dulu ya, Kenapa Allah mau tidak tahu caranya? Jadi kamu diam dulu. Tahu nggak
Umur segitu Aduh, ya, belum ini nggak siap, bisa belum siap berhenti untuk nih. digauli, kau tahu tidak? Kamu diam Hah? dulu, saya jawab. Boleh? Boleh saya jawab? Jawabnya yang nyambung ya, yang nyambung, jangan nggak nyambung. Iya, saya biar biar kasih waktu dulu saya, jangan dipotong-potong. Aisyah dengan Rasul ya anteng, bahagia. Yang kerasukan kamu, gimana? Apa salahnya? Kok kamu ini ngurus rumah tangga Lihat orang, kan, gimana? kayak gini kan? Loh, ini rumah tangga Emang orang udah diurusin rusak ya. otaknya si Sebentar Rofita dulu, ini ya. saya kasih waktu. Rumah Rofita, tangga orang diurusin, Rofita, kapan kamu kamu menyembah sembuhnya tuh? Kamu manusia. kapan sembuhnya? Hah? Sebentar dulu, kamu Kapan menyembah sembuhnya, manusia, Rofita? kamu tidak sadar. Hah? Kok bisa Sebentar dulu. kamu, dengar Loh, Rofita, kamu diam kamu tahu dulu nggak lah, saya kasih umur waktu. 9 Kamu tahun itu bicara dari sudah tadi bisa tidak gak berhenti. digaulin? Saya tanya, umur 9 Begini ya. tahun, umur 9 tahun bisa gak digauli, saya tanya. Hah? Nabi apa Sebentar dulu ini? ya, sabar. Hah? Sabar Nabi dulu apa? lah. Allah yang kayak gimana yang menyetujui itu? Hah? Allahmu Sabar kayak apa dulu. itu? Hah? Ya sabar dulu, saya jawab. Menyetujui seorang pedo menggauli seorang anak umur 9 tahun. Hah? Gimana itu? Saya Allah yang jawab, kayak boleh? mana? Saya baru dengar ada Allah menyetujui seorang nabi ya Boleh menggauli saya jawab? anak umur 9 tahun, itu dari mana? Allah mana? Hah? Boleh saya jawab? Allah siapa itu? Ya boleh saya jawab. Allah siapa itu, Rofita? Hah? Boleh saya Dijawab yang jawab? benar, jangan kemana-mana. Ya iya, boleh saya jawab. Allah kok nggak punya etika dan moral tuh gimana Allahmu? Mau dijawab tidak mau. Gimana? Boleh saya jawab? Di mana etikanya? Dengar. Jangan kesana kemari, kamu ngejawabnya tuh nggak pernah masuk. Paham nggak? Hah? Saya Mau tanya dijawab, sama kamu. Dijawab Anak salah. umur 9 tahun bisa apa? Anak umur Dijawab 9 tahun salah. bisa apa? Tidak dijawab salah. Jawab dulu. Jawab dulu. Umur 9 tahun. Umur 9 tahun anak itu bisa apa? Saya tanya. Umur 9 tahun saya anak jawab bisa ya, apa? Saya jawab ya. Ya, jawab. Ini 9 tahun bukti bisa apa? nyata, fakta. 9 tahun ya. bisa apa? Ya, kamu bisa diam dulu kamu. Ini bukti nyata, fakta. Dijawab. Iya, kamu diam dulu. Ini bukti nyata, fakta. Rasul dengan Aisyah santai-santai saja. Yang ribut Oten. Padahal Oten menyembah manusia. Umat Islam tidak pernah ribut. Turun di bawah ya. Ya. Turun di bawah. Kenapa saya turunin? Karena kamu ya tidak mau membuka matamu bahwa yang dilakukan oleh nabimu adalah kejahatan. Paham kau? Ya. Zaman sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur pernikahan tidak boleh menikahi anak di bawah umur. Tapi kau terus membela nabimu karena sudah malu. Ya kan? Makanya itulah yang terus kamu gaung-gaungkan, ya. Lihat di sini. Ada banyak ya bukti-bukti ya, sebentar. Saya kasih lihat ya. Bahkan ya ada anak-anak nih, ya. Dia ini miskin, ya. Karena memang nabimu sudah mewariskan boleh menikahi anak-anak di bawah umur, ya. Karena dia miskin, ya, mengalami kemiskinan, dia menjual anaknya untuk kawin sama orang tua. Ya, itu gara-gara mengikuti teladan nabimu yang majnun, bener, ya kan? Tapi kau terus-terus membela nabimu. Kamu mau menjadi sama seperti nabimu? Nabimu melakukan hukuman pedo kalau sekarang. Ya, lihat ini. Saya kasih tahu ya. Itu makanya banyak. Bentar ya. Banyak anak-anak ya, anak-anak korban pelecehan ya di mana, di madrasah ya, di apa, pondok pesantren, itu kan akibatnya
Ya kan? Kita lihat di sini, ya. Bahkan ya, bentar. Bahkan Allah membiarkan itu terjadi sudah lama, ya. Berarti nabimu tidak memberikan, ya, tidak memberikan dampak positif. Paham kau? Surat 65 kita lihat ya. Di surat 65 kita lihat di sini. Nih, surat At-Talaq, surat perceraian ya. Surat perceraian. Ayat 4. Ya. Kalau kamu dalami ini ya. Kamu dalami kata-kata ini. Lihat. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi itu menopause. Di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil. Waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya bla 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 bla, ya. Enggak usah percaya itu ya. Ya. No problem. Enggak apa-apa. Ya. Mau kabur mau enggak, ya, no problem. Oke. Ya. Inilah yang saya kasih tahu Rofita ya. Kau paham tidak Rofita? Iya, kan begini Allahmu, ya. Kamu ini gimana? Bahkan bicara Allahmu, agama dibenturkan dengan Allahmu menyetujui itu semua. Allahmu menyetujui. Bahkan diaturnya perceraian, anak-anak diceraikan diatur sama Allah. Ini begini ya, ini begini sebenarnya. Jadi tadi kan permasalahannya kan kamu yang jadi masalah antara bocil. Begini, kenapa? Ya kan bocil katamu kan begitu. Ya, di situ dikatakan berkumpulnya 9 tahun ya. Sedangkan di hadis ada hadis yang saya pernah baca nih, tapi lupa juga saya. Pernah baca saya hadis Fatimah pernah dilamar, Rasul menolak karena masih kecil katanya. Di waktu itu kisaran berumur kalau tidak salah 15 tahun. Iya, karena anaknya dia tidak mau. Paham kau? Iya begini, berarti Fatimah itu anaknya, dia tidak setuju. Tapi kalau dia sendiri kawin sama bocil, dia harus disetujui. Paham kau? Sedangkan di situ itu perkataan Aisyah. Loh, jangan begitu. Di situ kan perkataan Aisyah. Itu tandanya Aisyah. Nabimu tidak adil terhadap orang lain. Kau paham tidak? Itu perkataan Aisyah. Sudah kau temukan ya. Nabimu tidak suka kalau anaknya dinikahi orang lain, katanya terlalu muda. Tapi dia itu sendiri menikahi Aisyah. Anak di bawah umur. Saya lebih daripada ya begini. Biarpun dia perkataan Aisyah lebih tahulah daripada kamu. Bukan masalah itu. Bukan masalah itunya lagi. Ini perkataan Aisyah ya. Karena dia yang dinikahi bukan kamu Rosita. Jadi dia lebih tahu. Begini. Itu satu perkataan Aisyah. Kedua, yang menerima hadis bisa saja lupa. Aduh, ini bukan cuma satu ya. Di Ibnu Majah. Dengar. Kenapa bukan cuma di sini, Rosita. Kau paham tak? Makanya banyak baca. Jangan cuma baca tuh. Saya pernah baca. Baca buku komik. Ya. Ibnu Majah 1867 dibilang Aisyah itu 7 tahun menikahnya. 9 tahun baru digauli. Digauli ya. Hari ini Aisyah 6 tahun. 9 tahun digauli. Di Al-Bukhari 3607. 6 tahun juga digaulinya 9 tahun. Iya. Ibnu Majah 1907. Banyak sekali. Di situ yang menceritakan Aisyah masih main boneka. Abu Daud 4282 ya. Aisyah menyebut bonekanya anak-anak. Dia masih main boneka, udah dikawinin.
Kalau tidak salah yang menyampaikan Apa perkataan itu tersebut, sebutannya untuk laki-laki seperti itu? Begini ya. Itu kan masalahnya di situ ya. Ada yang berkata juga katanya umur 19 tahun. Itu kontroversi. 19 tahun mah. Yang pernah saya baca katanya Rovita, mau ya diam dulu lah, saya kasih kesempatan. Mau itu kontroversi, banyak hadis-hadis yang mengatakan sebaliknya. Iya, ya, hadis-hadis satu. bilang bahwa ya Aisyah itu dinikahi memang 6 tahun, ya. digaulinya 9 ya, diam tahun. Dulu lah. Jangan kau ini lagi, jangan kau sangkali. Ya, kalau dibanding sih? Ini kalau dibanding dengan perkataan Rasul di waktu Fatimah dilamar, itu condong ke 19 tahun. Kan ke Fatimah lagi. Lah iya, Fatimah itu dengar Rovita. Harus seperti itu. Kita tidak ngomongin soal si Fatimah. Yang kita omongin soal Aisyah dan nabimu. Kamu tidak betul, kamu tidak bicara. Ya, nabimu ini suri tauladan, kamu tidak tanya kalau tentang dia si suri Fatimah. tauladan seharusnya dia tidak menikahi anak di bawah umur. Betul, kamu tidak tanya Fatimah. Tapi Rasul pernah menolak. Rasul pernah menolak Fatimah itu dilamar karena masih kecil, kata Rasul. Di waktu itu perkiraan umur 15 tahun. Rovita, walaupun dia menolak itu karena dia egois nabimu, paham? Egois gimana ini? Sedangkan itu perkataan Aisyah. Juga yang menerimanya juga dulu harus diteliti. Kan gitu. Satu gini, saja Rovita, salah angka. Saya sudah jelaskan misalkan dari 19 ke 9, satunya hilang. Ya menjadi berubah. Rovita, dengar dulu. Saya tanya sama kamu, ya. Tuhan yang kayak apa, Allah yang kayak apa, ya, yang membiarkan nabinya, ya, bahkan memberi ilham, memberi mimpi supaya Nabi menikahi anak di bawah umur, itu Tuhan yang seperti apa? Di mana di situ dikatakan oleh Rasul di bawah umur? Coba saya ingin tahu. Kau pikir 6 tahun udah bisa? Kau tahu nggak? Apakah menurutmu tubuh anak perempuan 6 tahun sudah siap? Sebentar dulu. Sudah siap belum? Yang saya tanyakan. Bahkan 9 tahun. Apakah Rasul pernah mengatakan? 9 tahun itu belum siap. Apakah Rasul pernah mengatakan? Rovita nih. Saya bicara ini saya. Kau udah parah. Begini ya. Kamu kan dari tadi ya ngotot banget bahwa nabimu ini masih benar. Ini udah nggak benar, Rovita. Kenapa susah sekali ngasih tahu kamu? Kalau saya pribadi nih, saya pribadi nih ya, tidak usah ke Fatimah sudah. Misalkan dalam hadis itu benar-benar Rasul mengatakan seperti itu, saya berkumpul 9 tahun, itu Rasul yang berkata misalkan ya, saya langsung percaya. Soalnya apa? Memang tidak ada masalah di situ. Tidak ada bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi yang jadi masalah sekarang, di waktu Fatimah itu dilamar, itu sekitaran umur 15, Rasul mengatakan kecil. Begitu. Saya bertanya, Rovita, kita nggak usah ke Fatimah ya. Fatimah itu ya bukti bahwa Nabi mau egois. Dengar. Saya tanya sama kamu. Kamu dari tadi belum jawab saya. Saya tanya, kenapa Allah dengan Rasul lebih kuat mana? Rovita kan ngomongnya bareng-barengan terus ini. Ya silakan kamu dulu. Rovita, kenapa Allah ya bahkan ya mengizinkan nabimu untuk menikahi Aisyah umur 6 tahun dan menggaulinya saat umur 9 tahun. Itu Allah yang bagaimana? Di mana di situ dikatakan oleh Allah bagaimana itu? Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad pernah berkata, saya menikah dengan Aisyah umur 9 tahun. Aisyah, di mana? Suaranya putus-putus nggak sih teman-teman? Di mana Nabi Muhammad pernah berkata, saya menikahi Aisyah di waktu umur 9 tahun? Di mana?
Suaranya Dengar tidak? putus-putus, Rafita. Di mana Aisyah mengatakan Halo? saya menikah? Di mana Rasul mengatakan Suaranya saya putus-putus gak menikahi sih teman-teman? Apa saya yang putus-putus? Halo? Halo? Halo, gimana? Enak? Halo? Suaranya putus-putus, Rafita. Halo, iya. Sudah? Halo? Halo, ya. Halo? Halo? Coba naik lagi lah kamu. Naik lagi kamu. Ya. Putus-putus ya. Bentar ya. Lancar. Kok di saya nggak kedengeran ya? Bentar ya, sabar ya. Di saya nggak kedengeran. Kacau ini. Bentar ya. Oke, tes 1 2. Oke, coba kita naikin lagi. Ya. Ini Rafita aja nih dari tadi. Halo? Rafita? Enggak jelas. Halo Rafita. Halo, jelas. Oke, jelas. Ya. Oke. Pertanyaan saya, di mana di situ Rasul mengatakan saya menikahi Aisyah waktu Aisyah umur 9 tahun? Di mana? Halo? Halo? Dengar? Halo? Di saya tuh putus-putus loh. Halo? Halo Rafita. Halo, iya. Ya, jelas. Ya coba ngomong lagi Rafita. Di mana Rasul mengatakan saya menikahi Tadi kamu ngomong apa? Di mana Rasul mengatakan saya menikahi Aisyah waktu umur Aisyah umur 9 tahun? Di mana? Aisyah waktu umur Aisyah umur 9 tahun. Di mana? Kocak bener ini orang. Bukan kok. Aduh, Rafita. Sekarang misalkan ya. Gini ya Rafita ya. Sekarang misalkan ya. Nih saya mau jawab. Ya kan? Boleh dijawab tidak? Kan kau bertanya, di mana Rasul ngomong saya menikahi Aisyah umur 6 tahun dan menggaulinya umur 9. Ya toh? Ya. Itu yang kamu tanyakan? Ya. Ya. Tapi ya justru yang ada adalah kesaksiannya Aisyah sendiri. Terus kamu bilang berarti kesaksian Aisyah ini tidak benar, begitu? Iya, saya jawab lagi ya. Menurutmu yang dikatakan Aisyah itu nggak benar? Nggak benar ya? Saya jawab lagi ya. Kamu lebih percaya mana perkataan Rasul di waktu Fatimah dilamar? Itu kan jelas sudah perkataan Rasul. Rasul menolak karena umur 15 tahun kalau tidak salah ya. Nah, sedangkan di situ perkataan Aisyah. Ya. Lebih kuat mana menurut kamu? Lebih kuat Aisyah lah. Saya lebih percaya Aisyah. Saudara-saudara. Nggak mau jujur. Dengar, Rafita. Nggak mau jujur. Rafita ya. Hadis yang bilang bahwa Aisyah 6 tahun dinikahi itu banyak hadisnya. Hadisnya banyak. Loh, gimana sih? Kamu mengatakan perkataan Rasul hadisnya banyak. Kamu mengatakan perkataan Kamu kok ngomongin soal Fatimah, itu apa hubungannya sama Aisyah? Caranya? Loh. Nggak mau jujur. Ini kan nih ya. Ini Bukhari 4761. Kita lihat ya. Kita lihat yang lain. Ibnu Majah, ya. Ibnu Majah. Nih, Ibnu Majah kita lihat. Ibnu Majah. Coba 4671. Yang jujur. 4671. Lihat. Lihat nih. Hadisnya banyak, Rafita. Bukan masalah banyak atau sedikit. Bukan masalah banyak atau sedikit. Kau yang tidak mau jujur kamu, bukan saya. Ya, sekarang saya ulang lagi ya. Rasul Fatimah pernah dilamar, Rasul menolak karena umur 15 tahun. Ya. Nah, di situ Aisyah Fatimah itu tidak dikasih untuk menikah karena nabimu egois. Dari tadi saya udah bilang egois nabimu. Kalau jawaban lihat nih,
Bentar dulu. Lihat ini. Kalau jawabanmu salah, Nabi menikahi kalau Aisyah jawabannya saat seperti berumur 6 tahun. Kemudian beliau hidup bersamanya. ya diam Lihat, dulu ini lah. banyak yang saya udah kasih tahu sama kamu. Ya diam dulu lah. Ya. Kalau jawabanmu Lagi seperti kita itu, lihat lagi nih ya. Bukhari kalau jawabanmu seperti 3607. itu ya. Bukhari. Nih saya mau kasih tunjuk kamu bahwa banyak. Aduh. Ya, bukan cuman satu. Bukan cuman satu. Saya tahu, ya? Saya tahu. Aduh. Bukhari. Saya tahu. Ya. Bukan masalah Kalau banyak kamu tahu, kenapa kamu masih menolak? Ya, kenapa saya kan kau bertanya menolak? sama kamu. Kenapa Kamu kau menolak bahwa kamu nggak mau itu jujur. berkata yang benar? Kamu nggak mau jujur. Lihat ini. Lihat ini. Kamu yang nggak mau jujur. Kamu dong. Gimana sih? Kamu nggak jujur ya. Ya. Nih. Fatimah pernah dilamar, Rasul menolak karena umur 15 tahun masih. Khadijah meninggal dunia sebelum hijrah Nabi ya ke Madinah selang 3 tahun. Lalu beliau tinggal di Madinah 2 tahun atau sekitar masa itu. Kemudian beliau menikahi Aisyah ketika ia berusia 6 tahun. Kemudian tinggal bersamanya ketika ia berusia 9 tahun. 3, itu perkataan siapa? Ya? Itu udah 3. 3 ya, udah 3 bukti. Perkataan udah 3 siapa? bukti, kita lihat lagi. Perkataan siapa? Kamu cari tahu aja sendiri ya, saya kasih tahu lagi ya. Ini perkataan siapa dulu? Kenapa kamu ribut sekali? Ini perkataan siapa? Dengar. Kenapa kamu ngotot sekali harus Nabi yang ngomong kenapa? Begini, kenapa? Karena begini. Sebenarnya enggak masalah. Cuma masalahnya di sini karena waktu Fatimah dilamar umur 15 nih. Umur 15 kan? Rasul menolak. Rafita, katanya suaramu dobling. Dobling suaramu. Kenapa ya? Kenapa? Dari apa nih? Dari apa dulu saya tahu. Katanya suaramu dobling. Kamu memang gak jelas suaramu dari tadi. Putus-putus di saya. Dari HP-nya ya? Loh, sudah. Enak. Coba kamu cari sinyal yang bagus kenapa? Ya, ini coba cari sinyal yang bagus. Mana sih? Pusing saya. Ya. Nih ya. Saya kasih lihat aja nih ya di sini ya. Ini data saya ya. Ya. Di Ibnu Majah, Aisyah 7 tahun dinikahi 9 tahun ya. 1, 2 ya, Bukhari 6 tahun 9 tahun. Al-Bukhari lagi ya, 3 nih ya, Ibnu Majah. Nih, Abu Daud. Nih. Tuh, ya, udah saya kasih tahu ya. 6 tahun lalu sakit, 9 tahun digauli itu. Ibnu Majah. Abu Daud tuh. Ya, Aisyah main ayunan, kemudian 9 tahun digauli. Udah saya kasih tahu banyak hadisnya. Kau malah ngomongin soal Fatimah. Nabimu tidak kasih Fatimah untuk dinikahi, alasannya terlalu muda, padahal dia tidak adil, dia tidak mau. Ya. Itu membuktikan nabimu, ya, membuktikan bahwa nabimu adalah orang yang munafik. Saat itu terjadi sama dirinya, ya, saat itu terjadi sama anaknya, dia tidak rela. Gak paham-paham juga Rosita ini, ya kan? Iya, kalau udah nggak percaya gimana lagi? Saya dari tadi nanya sama kamu, Rosita, ya. Ini udah disuruh sama Allah katanya nabimu ini. Kalau dia disuruh Allah, artinya ya Allahmu dan nabimu sama baik, ya, sama 11-12, ya. Bahkan Allahmu sudah mengatur pernikahan anak di bawah umur. Kenapa mau naik lagi ya? Ya kita naikkan ya. Nah, jawab sama saya. Jangan kemana-mana, dari tadi kamu nggak jawab. Biar kabur penontonmu, biar kabur. Biar kabur penontonmu. Jawab sama saya, kenapa Allahmu? Kenapa Allahmu? Ya, saya nggak peduli. Penonton saya cuman kamu sama saya aja, saya juga nggak peduli. Biarin aja, nggak masalah. Kabur semua ya? Penonton. Dengar.
Itu dengar. Saya tidak menandakan peduli, kamu saya udah bilang bohong. ya. Saya ingin kamu tahu bahwa ya Allahmu itu 11-12 sama nabimu. Jangan gitu. Allah itu mau Tuhannya membiarkan anak kecil Yesus. Allah itu digauli. Tuhannya Yesus. Hah? Kenapa bisa Kamu jangan digauli? menghujat Allah. Allah itu Tuhannya Kenapa Yesus. Allahmu memilih, dengar. Kenapa Allahmu sarankan sama memilih kamu. Saya supaya sarankan nabimu sama kamu. menggauli anak Walaupun 9 kamu tahun, 6 membenci tahun? Rasul, Kenapa? Saya sarankan. Jawab dulu Rofita. Enggak, ini sekedar saran. Jawab Karena dulu Rofita. Kamu jangan menghujat Saya Allah. ini Jangan menghujat bertanya dari Allah. tadi nggak kamu jawab. Sebentar, Thank you, kamu ya, Freddy. saya tolong dulu. Jangan Dijawab menghujat dong, Allah. Rofita ya. Dia jangan menghujat Allah. Nggak jawab. Enggak boleh menghujat Allah, enggak boleh. Enggak boleh. Itu juga Tuhannya Yesus. Nggak jawab, Rofita ini. Itu Tuhannya Yesus. Jangan hujat, enggak boleh. Sudah cukup kamu baca apa adanya, selesai. Saya jawab nanti. Jangan hujat lah. Jangan. Itu Tuhannya Yesus. Suaramu putus-putus di saya, aduh. Nah, itu Tuhannya Yesus. Allah itu Tuhannya Yesus. Jangan kau hujat. Dengar. Duh, ampun dah. Dengar. Gak banget ya. Gak enak banget, Rafita. Gak enak banget ya. Oke. Jadi, dengarkan saya ya. Thank you, Frederick ya. Jadi dengerin saya. Suara saya putus-putus gak teman-teman? Karena saya dengar suara dia dari tadi putus-putus. Aduh, ini kenapa ya? Sebentar ya teman-teman ya. Bentar ya. Saya akan coba. Bentar ya teman-teman ya. Saya cari dulu. Oke. Tes enggak? Oke lah. Sudah aman ya. Bentar. Aduh. Bentar ya teman-teman. Ya, oke. Oke ya. Ya, balik lagi tadi ya, kita membicarakan soal ya. Apakah kalian setuju terhadap pernikahan bocil ya? Sebentar saya kasih lihat. Ya. Bentar. Nih ya, saya akan kasih lihat. Nih. Mana tadi ya? Bentar ya. Bentar, kita lihat ya. Ini kadang-kadang sinyalnya nih teman-teman. Bentar ya. Oh ya teman-teman boleh ini ya ke YouTube ya, lihat YouTube saya ya, di subscribe ya teman-teman ya. Jadi, bentar. Oke, harusnya ini mau nih. Bentar ya teman-teman. Kok loading gini ya? Kenapa loading ya? Nah, oke lah. Kita balik lagi aja ke ini. Perkataan Qur'annya aja ya, kita lihat ya. Tadi yang saya sudah bilang ya. Di surat 65 At-Talaq ayat 4. Ini ya, ayat 4 ya. Itulah sebabnya ya. Allah itu memberitahu bahwa memang boleh untuk menikahi anak di bawah umur. Ya kan?
Ya. Lihat. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Ya. Karena ya, mengingat mereka masih di bawah umur. Jadi ada perceraian ya untuk anak-anak di bawah umur. Ya. Jadi anak-anak di bawah umur itu sudah boleh dinikahi. Seperti si Aisyah itu. Jadi bagaimana bisa yang namanya ya Allah yang maha besar yang kalian sembah itu ternyata merestui nabi kalian itu untuk menikahi anak umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun. Ya. Jadi kalau kalian ya benar, lebih baik kalian keluar sekarang juga. Ya. Allah yang benar tidak akan membiarkan anak-anak kecil itu digauli. Ya. Makanya firman Tuhan saya bilang ya, Yesus berbicara ya. Di Matius, kita lihat aja ya. Terus kita lihat. Matius 18. Matius 18 ayat 6. Nih. Ya. Tetapi barang siapa menyesatkan percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Allahmu dan nabimu layak ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi, kalau kalian menyangka bahwa kalian sudah melakukan yang baik, itu namanya kalian sudah sesat. Ya. Seseorang ya yang menikahi anak di bawah umur sebutannya adalah pedo dan fil. Terus kamu ya justru mengeluh-ngeluhkan, justru membuat dia jadi suri teladanmu, itu sangat memalukan. Sangat memalukan. Ya. Tolong di tap-tap teman-teman, tolong di-share ya teman-teman ya. Tolong di-share. Oke, teman-teman. Aduh, memang ini sinyalnya saya lagi struggling sama sinyal ini, teman-teman. Tapi suara saya bagus gak, teman-teman? Suara saya lancar apa enggak di situ ya? Suara saya kayak putus-putus gitu di sini. Gimana ini ya? Nah, jadi ya, dia selain dia menjadi seorang yang pedo dan fil ya, dia juga menyarankan teman-temannya untuk menjadi orang yang sama seperti dia alias pedo dan fil. Suara saya bagus gak sih teman-teman? Frederick, suaraku aman gak? Lancar gak suaranya? Macet-macet. Halo? Teman-teman, tolong kasih tahu dong. Suara saya bagus apa enggak ya? Bentar ya teman-teman. Kok suaranya saya kayak putus-putus gitu ya? Bentar. Coba ya, saya lihat ya. Bentar. Oke. Tes 1 2, tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2, tes 1 2. Bentar ya teman-teman ya, sabar ya.
Duh, gimana ini? Sinyal kok satu-satu ya? Kenapa sinyalnya satu-satu? Bentar ya. Sabar, sabar, sabar. Oke. Sebentar ya teman-teman. Aduh. Oke, sabar, sabar, sabar. Nah. Oke. 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 Tes 1 2. Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Oke lah. Oke, kita coba lagi ya. Kenapa ini begini? Oke, coba deh. Halo? Halo Denny. Kok nggak mau lagi nih? Kenapa lagi nih nggak mau? Aman ya? Aman, oke. Ya, gimana Denny? Kamu setuju gak untuk pernikahan anak di bawah umur? Kamu setuju tidak? Tidak. Kamu tidak setuju? Kayak gini nih. Kayak gini. Kamu setuju gak nih? Dia mungkin masih di bawah umur tapi sudah melendung. Begitu aturannya. Iya. Ya, Afghanistan itu emang mereka rata-rata beragama apa? Beragama apa mereka? Iya, berarti mereka meneladani hidupnya Rasulmu, betul? Ya, ya secara murni, ya mengikuti murninya gitu. Ya tidak berkembang. Iya, jaringan ya. Jaringannya jelek ya, Bang Noel ya. Iya. Iya, jadi kayak gitu. Bang Noel masih mau naik, Bang Noel bentar ya, Den. Iya, emang jaringannya nih parah ini, lagi hujan di sini memang. Maaf ya, Den. Nah, jadi kamu setuju gak, Den, bahwa ya menikahi bocil itu hal yang wajar atau justru kurang ajar? Yang Gimana menurut? yang nggak baik lah. Den? Ya. Iya, Bang. Makasih, Bang. Halo, Den? Ya.
Suaranya nggak ada lagi. Aduh, ampun. Ada suaranya Bun. Ada. Ada. Iya Bang Mel. Oke, kalau ada. Jadi kamu uh, setuju bahwa nabimu ya menikahi anak kecil, anak di bawah umur seperti Aisyah umur 6 tahun itu dikarenakan Allahmu yang suruh atau enggak? Enggak. Itu kan bapak dia yang Enggak suruh disuruh. menikahi itu. Ya, kalau Nabi kan nggak bilang saya mau menikahi anak kecil, kan nggak ada hadisnya seperti itu. Tapi si bapaknya itu yang Tapi kan ada menyerahkan hadisnya memang. si anak itu ke Nabi. Nggak ada Hmm, hadisnya. tapi Mana ada bilang? tapi ya di sini nih, bentar dulu, bentar. Enggak, bentar dulu. Di sini ya, nabimu justru meminta, sebentar. Ya. Ini nih di buku ini nih, buku biografi ya, istri dan putri Hmm, Nabi ya. Yang ngarang bukan orang Kristen, yang ngarang hmm. Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman ya, guru Lengkap. besar bahasa dan sastra Arab ya Universitas Ain Syam Mesir. Nah, jadi di sini dibilang ya bahwa Nabi meminta Kaula binti Hakim untuk meminta ya Aisyah sama Abu Bakar. Diminta bukannya seperti yang kamu bilang Abu Bakar ngasih anaknya, bukan. Nggak benar itu Ben, bohong itu. Nih, ya. Sampai bapaknya bilang, "Apakah dia pantas untuk beliau?" Dia itu keponakan beliau. Ternyata Aisyah itu keponakannya sendiri. Hmm? Terus, kaulah kemudian kembali menemui Nabi, ya, dan menyampaikan hal itu kepada beliau. Beliau Hmm. lantas berkata, "Kembalilah kepadanya ya, dan katakan, engkau saudaraku dalam Islam, dan aku saudaramu, putrimu pantas," katanya, "untukku." Ya, maksa nabimu. Ya, Muhammad maksa. Padahal ya Aisyah sebelumnya sudah diadakan perjanjian. Ini semua dapatnya nih dari ini semua dapatnya dari apa hadis-hadis. Nih, dia ada perjanjian sebelumnya. Jadi seharusnya Aisyah itu tidak dinikahi sama Nabi Muhammad, bukan. Dia harusnya dinikahi sama ya. Kita lihat nih. Sama si ini anaknya si Mutim. Abu Bakar bertanya, apa yang dia katakan itu? Mutim berkata, itulah yang dikatakannya. Ya, jadi harusnya sama anaknya ini, namanya si Jubir. Ya, nih. Abu Bakar kemudian menemui Mutim dan di sampingnya ada istrinya, Ummu Jubair. Ia wanita musyrik. Ia berkata, hai Ibnu Abi Kuhafa, jika kami menikahkan anak kami dengan putrimu, bisa saja kau mempengaruhinya untuk meninggalkan agama leluhur kami, dan kau masukkannya ke dalam agamamu. Nah, jadi Abu Bakar malah senang. Ya, karena saya mau nikahin sama Nabi. Begitu. Jadi, dibatalkan. Perjanjian harusnya nikah sama si Jubair. Nih, Rasul, aku sudah pernah berjanji untuk menikahkannya, atau aku sudah pernah menyebutkannya kepada Mutim, ya, bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf untuk anaknya Jubair. Tuh, sampai diputuskan ya perjanjian pernikahan itu. Gitu. Jadi karena Nabi itu kepengen banget sama Isa. Kan? Tahu kan sekarang? Gitu. Gimana? Hah? Nabimu menikahi
anak di bawah umur tuh. Gimana dong? Ya, aku jadi bertanya, ini emang Islam ini ikut Nabi apa ikut Al-Quran? Saya jadi bingung jadinya. Nah, Itu yang heran. kalau Al-Quran sendiri, Allahmu ya, Allahmu tidak ada melarang kamu untuk menikahi anak di bawah umur. Kamu tahu nggak? Nih, ya, makanya Nabi mau kawin sama anak kecil. Nih, At-Talaq ya, surat At-Talaq ayat 4. Ya. Di sini diatur tentang masa idah. Masa idah untuk perempuan-perempuan yang tidak haid alias ya masih di bawah umur. Nih. Ya. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid karena mengingat mereka masih di bawah umur. Jadi Allah tidak pernah memutuskan bahwa kamu dilarang menikahi bocil. Allah justru merestui kalian. Ya harus haid, Bun. Seandainya. Masa sih kita? Nah, ini kan dibilang di sini. Nih. Apa katanya, Bun? Karena mengingat mereka, ya. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid karena mengingat mereka masih di bawah umur. Maka idah mereka 3 bulan pula. Jadi ada anak-anak yang nikah di bawah umur, ya, yang belum haid, ya, dia dicerai, masa idahnya 3 bulan juga katanya. Kenapa Allah nggak bilang tidak boleh kalian menikahi anak di bawah umur? Kenapa nggak bilang gitu Allah? Justru malah Allah mengatur masalah perceraian bocil-bocil diceraikan. Makanya nabimu dengan gampangnya menikahi bocil 6 tahun. Gimana? Gimana, Den? Halo, Denny. Ya aku nggak tahu masalah ini, Bun. Baru kali ini Sinyalmu aku lihat. hilang? Enggak. Baru aku lihat ayat ini nanti saya. Ya kan, makanya. Kamu harus cari tahu dulu ya, kenapa Allahmu ya justru malah membiarkan anak-anak di bawah umur ya yang belum dapat haid ya itu malah diatur untuk perceraiannya. Berarti dibolehkan pernikahannya. Kalau ada peraturan perceraian udah pasti pernikahannya tidak dilarang. Ya, Den? Paham ya? Kamu cari tahu lah, oke? Tanya sama ustadz-ustadzmu ya. Kenapa bisa Allahmu mengatur pernikahan ya perempuan-perempuan di bawah umur? Ya, tanya ya sama mereka ya. Oke? Oke. Halo, Denny? Suaranya hilang? Enggak, aman. Cuma aku kesimak saja. Oke. Oke, Denny, mau turun? Oke. Ya turun dah. Oke. Makasih ya, Den ya. Ntar cari tahu ya. Oke lah. Kenapa loading banget ya ini ya? Kenapa loading banget ya? Begitulah ya, loading banget. Aduh. Ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu memang ya. Mereka selalu berpikir bahwa itu kan Nabi ya kan. Nabi kan enggak disuruh Tuhan. Siapa bilang ya kan? Di hadis saja dibilang bahwa ya nabimu diilhami oleh Allah, oleh Jibril untuk menikahi Aisyah. Itu yang dilakukan nabimu. Aduh teman-teman, ini suara saya putus-putus. Sedangkan teman-teman muslim ya. Oke. Besok pagi lah saya lanjut ya teman-teman ya. Suara saya putus-putus, nggak enak banget ini.
Tapi kalian dengerin bagus ya suara saya? Bagus-bagus saja ya? Saya bingung ini kenapa ya kayak gini ya? Ini memang kita harus berperang nih melawan roh-roh di udara ini memang. Banyak yang tidak suka ini ya, terutama roh-roh jahat di udara ya. Mereka nggak suka bahwa kita memberitakan kebenaran ya, bahwa tidak boleh ada lagi anak-anak ya yang dinikahi. Anak-anak yang masih muda belia, yang masih kecil. Anak-anak. Bagus ya suara saya. Makasih ya Kapidol. Jadi tolong ya umat muslim sadar kalian, sadar. Apa kelakuan nabimu itu disebut zaman sekarang ya, sudah ada sebutannya zaman sekarang untuk laki-laki yang menikahi anak di bawah umur itu ada sebutannya yaitu pedofil. Ya. Ada sebutannya itu. Jadi seperti yang Tuhan Yesus bilang. Ya. Lihat ini. Ini anak yang dikawinin. Nih. Lihatlah. Betapa kecilnya dia. Ya. Kecil sekali. Entah itu kakeknya atau suaminya, kita nggak ngerti juga ya. Nggak ngerti. Nih. 8 tahun dinikahi dan nih, diapain ini? Di kaos sama suaminya. Ya. Nih. Nih. Hanya untuk pakaian, hanya untuk makanan. Luar biasa kasihan. Nih. Nih. 3 kali usia dari anak itu. Ya. Ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini. Saya tidak mau menikah. Saya dipaksa keluarga saya. Mereka memaksa saya untuk menikah. Nih, papa dan mama saya. Apa yang mereka bilang? Kamu harus nikah katanya. Kata mama papanya. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Kamu diceritain nggak apa maksud pernikahan? Tidak. Kenapa kamu mau menikah? Nggak tahu katanya. Aduh. Biasa. Ya. Jadi dia ditanya apa itu pernikahan menurut kamu, nggak tahu katanya. Kamu nggak dikasih tahu mama papamu apa arti pernikahan, nggak ngomong banyak katanya. Ya. Ini dipaksa anaknya. Ya. Jadi di sini dibilang child marriage is barbaric. Ya. Inilah ajarannya, ajaran kalian ini. Lihat. Perempuan ini marah saat dikasih tahu bahwa ya nabinya menikahi anak 6 tahun. Ya. Sahih Muslim 1422. Nah, perempuan ini tidak terima. Thank you Hartono. Perempuan ini tidak terima, ya, dikasih tahu. Kita tadi udah kasih lihat ya sama si Rafsita bahwa ada banyak bukti, ada banyak hadis yang mengatakan bahwa Aisyah dinikahi 6 tahun dan 9 tahun digauli. Katanya Rafsita, itu bukan omongan dari nabiku katanya. Ya. Kan lucu. Jadi harus nabinya ngomong baru dia percaya. Luar biasa. Ya kan? Ya. Ada banyak bukti yang menunjukkan, ada banyak hadis yang mengatakan bahwa memang nabi kalian itu menikahi ya Aisyah umur 6 tahun. Tapi banyak dari mereka sendiri yang tidak percaya itu. Ya. Nih, di Afghanistan pun gitu. Ya. 9 tahun ya.
tubuh dari anak perempuan umur 9 tahun itu belum siap untuk menikah. Ya. Umur 6 tahun, 8 tahun, 7 tahun itu belum siap menikah. Ya. Apakah Allahmu tidak tahu hal itu? Hah? Apakah Allah yang maha tahu katanya tidak tahu bahwa tubuh anak 9 tahun tidak siap untuk yang namanya melakukan hubungan badan? Hah? Apa nggak tahu Allahnya? Dikasih tahu kalian tuh. Kenapa itu cucu dinikahin? Kalau saya senang. Nih akhirnya ada cucu. Nih, lihat nih. Ya. Sampai rela ya. Cucunya sendiri dinikahi itu. Pokoknya ya. Nih. Lihat di sini. Dia bikin Viti ini ya. Dia bilang Muhammad, menikahi Aisyah umur 6 tahun, bla 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 ya. Memang iya. Tapi dia tidak terima. Dia bikin Vitinya ini. Tuduhan oleh agama sebelah. Mari kita bahas katanya. Ya. Nih. Mari kita hitung. Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah, diketahui lahir tahun 595. Berdasarkan riwayat sejarah, Aisyah itu lebih muda 10 tahun. Berarti Aisyah sekitar 605. Nikahnya kapan? Nah, Nabi menikahi Aisyah setelah hijrah sekitar tahun 624. Nah, sekarang kita hitung 624 kurang 19 tahun. Padahal 19 tahun nabinya sudah dead. Mana? Muslim? Ya. Di berbagai hadis dikatakan ya, saat Aisyah umur 18 tahun ya, 19 tahun, Nabi kalian sudah meninggoy. Dan ninggoy. Ya. Di sini dibilang ya. Di sini juga berkali-kali dibilang, Aisyah kala itu baru berusia 6 tahun atau 7 tahun. Dan ia sudah dipinang untuk dinikahkan dengan Jubair sebelum mau menikah dengan Nabi. Udah ada yang antri. Jadi apa bedanya ya Jubair ini ya? Jubair ini orang musyrik katanya. Apa bedanya nabimu dengan si Jubair? Sama-sama musyrik. Ya, sama musyriknya. Karena menikahi anak di bawah umur. Ya, apa bedanya nabimu dengan orang musyrik? Sama. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya beritahukan sama kalian ya. Tidak ada yang bisa kalian banggakan dari nabi kalian. Ya, justru malah ya kalian seharusnya ya meludahi orang seperti itu. Ya. Coba kita cari ya. Kita cari di sini hukuman ya. Mana dia? Oke. Nah, ini ya. Kita cari ya. Nah. Nih. Lihat. Ini tahun 2005. Nah ini. Pidana penjara 15 tahun dan denda 5 miliar. Ya. Dasar hukum. Nih, pasal 82 ayat 1. Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang perlindungan anak. Nah, jadi sudah ada ya
sudah ada ya hukumnya ya. Hobi sama anak kecil namanya pedofil. Nah, kalau pedofil di Indonesia sudah ada perpunya, Frankie, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi yang mengatakan kalau orang melakukan kejahatan seksual pada anak kecil, selain hukuman yang lain-lain, dia bisa dikastrasi, dikebiri. Tuh, dikebiri, ya, ya dikebiri, ya. Apakah Allah tidak tahu apa yang terjadi zaman sekarang? Allah yang disembah sama nabimu dan kalian, apakah beliau tidak tahu? Apakah Allahmu, ya, itu tidak tahu bahwa ada nanti yang melarang perbuatan keji itu? Nggak tahu Allahmu? Hah? Lihat ini. Tahu nggak dikebirinya diapain? Dikasih hormon, dikasih hormon, jadi nggak bisa bangun. Jadi senjatanya dibikin loyo, itu bisa pengaruh. Lihat ya, dikebiri ya, tidak bisa hidup lagi. Kehidupannya dia juga katanya. Tapi kastrasi itu pro dan kontra. Ada yang pakai chemical, dikasih hormon, jadi dia secara hormonal, tapi hormonal itu masih bisa balik. Suara daya tahannya 6 bulan. Setelah 6 bulan kalau udah disuntik lagi dia bisa bangun lagi. Ada satu lagi dikastrasi benar-benar dioperasi, bijinya dibuang dua-duanya. Nah loh, tuh, ya dibuang, tuh, bijinya dibuang. Ya, jadi ya sekali lagi, bagaimana mungkin dibilang Allah Maha Tahu? Ya, berarti Allah nggak tahu apa-apa Allah kalian. Ya, masa Allah nggak tahu saat orang ya menyukai anak kecil saja ya, menyukai belum dinikahi itu udah disebut pedo dan pil, ya, udah disebut seperti itu. Thank you, Flegon. Ya, udah disebut seperti itu, tapi kalian pura-pura nggak tahu. Ya, bagaimana mungkin Allah yang Maha Tahu, ya, tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tahun ini, saat ini, bahwa ada hukum yang mau diberlakukan untuk orang-orang yang seperti nabimu. Diberlakukan untuk orang yang seperti nabi kalian. Dia hobi sama anak kecil, namanya pedofil. Nah, tuh, ya, paham ya, Dek? Ya, jangan jadi seperti nabi kalian ya, jangan ya. Hukuman mati dan hukuman kebiri menanti bagi para predator. Tuh. Hukuman yang apa yang pantas untuk ya anak, hukuman mati atau kebiri, dua-duanya menurut saya. Ya, berarti Allah kalian tidak tahu apa yang akan terjadi zaman sekarang. Zaman sekarang dilarang ya pernikahan anak kecil, dilarang ya. Di banyak negara sudah diberikan ya undang-undang tidak boleh menikahi anak kecil. Ya, kalau tetap dilakukan kalian akan dihukum, kena hukuman kalian. Ya. Ya. Oke, sudah itu aja ya. Pokoknya itu aja. Saya udah kasih tahu ya. Dari awal. Aduh, ini kacau ini ya. Kacau ini. Iklan Quran seperti itu, teman-teman. Aduh. Mohon maaf ya. Itu bukan dari HP saya ya, tapi itu iklan dari aplikasi Quran. Iklannya seperti itu. Ya. Ngeri ya. Ngeri banget ya. Aduh, mohon maaf ya. Oke. Iya betul, Allah Maha mengetahui pret, ya kan, pret, ya. Katakan pret kepada pret. Ya, oke. Harus ya, terus aja dikasih chemical ya, tiap 6 bulan sekali suntik terus ya kan, biar langsung kelenger.
Ya. Allah nggak bisa update di tempatnya, dia nggak ada sinyal internet. Oke ya, itu aja ya teman-teman. Saya kasih tahu lagi sekali lagi, kalau di kita ya tidak ada yang bisa seperti itu ya. Saya udah kasih tahu tadi ya sama si Rovita itu ya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, celakalah nabi kalian, hai muslim. Ya, celaka. Ya, Yesus sudah kecam itu. Yesus mengecam orang yang menyesatkan anak-anak kecil. Ya. Itu tubuhnya belum siap untuk melakukan hubungan suami istri, sudah diperlakukan seperti itu. Ya. Hanya karena kalian malu ya, makanya kalian tidak mau lagi mendengarkan perkataan saya. Ya. Kalian justru menyangkal perkataan saya bahwa nabimu adalah seorang pedo dan vil. Ya. Ya. Oke, bertobat ya teman-teman ya. Teman-teman muslim, bertobat ya. Datang kepada Yesus. Tidak ada ajaran Yesus yang menyimpang, tidak seperti nabimu. Ya, apapun yang dibilang nabimu itu menyimpang semua. Ya. Menyimpang semua. Ya. Allah dan nabimu 11-12. Saya sudah bilang tadi. Allah dan nabimu itu 11-12. Karena ya Allah juga merestui pernikahan bocil, anak-anak. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, harus hidup seperti anak-anak, bukannya ya anak-anak dipaksa menjadi dewasa. Kurang ajar kalian. Ya. Kurang ajar. Ya. Bahkan ya anak kecil laki-laki juga dihajar loh. Di pondok-pondok pesantren itu dihajar sama kalian. Ya kan? Orang-orang seperti kalian itulah yang harus ya dipasang ya, dibikin kalungnya itu batu kilangan. Terus kamu harus ditenggelamkan ke dalam laut kalian itu. Ya. Supaya aman dunia ini dari kalian ya, para predator-predator ya, kurang ajar ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menyertai Bapak kami, Bapak sepanjang kami tadi Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah Tuhan teman-teman yang naik, Bapak Rosita tadi Tuhan Yesus, Denny Tuhan tadi Bapak. Biarlah mereka melihat Bapak bahwa Engkau Tuhan Allah yang sungguh benar Bapak. Kau tidak pernah Bapak melepaskan anak-anak-Mu Bapak dari pandangan-Mu Bapak. Engkau terus mengawasi mereka Bapak. Tuhan tolong Bapak setiap anak-anak Bapak di Indonesia ini Bapak, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Tolong mereka Bapak, biarlah mereka Bapak menjadi anak-anak Bapak, di mana mereka bebas Tuhan Yesus berekspresi Tuhan Yesus. Jauhkan mereka daripada roh-roh Tuhan Yesus, roh-roh dunia yang menyesatkan mereka Bapak. Biar mereka Bapak datang kepadamu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat teman-teman yang sudah datang Tuhan Yesus, yang sudah give Bapak, yang juga sudah Tuhan Yesus tap-tap Bapak. Berkati mereka Bapak, bahkan dalam kehidupan mereka Bapak, Engkau memberkati Bapak. Segala macam persoalan Bapak, segala macam sakit penyakit, Engkau mau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya teman-teman ya. Makasih ya. Tuhan berkati.